wawancara Bapak sebagai kepala sekolah. Kami akan wawancara tentang dilemma etika yang Bapak alami di sekolah ini yang berkaitan dengan sekolah dan mungkin juga Bapak Ibu mungkin juga anak-anak. Mohon Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih Bu Karyawati. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Asrofi Bu, kebetulan dapat tugas tambahan di SD Arjosari ini sebagai kepala sekolah. Kami langsung saja mempersilahkan kepada Ibu. Mudah-mudahan apa yang ditanyakan Ibu kami bisa jawab dengan semampu saya. Terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilemma etika atau rujukan moral? Terima kasih. Untuk di Arjosari sebenarnya dilemma etika ini setiap saat itu selalu mengalami, baik saya sebagai kepala sekolah maupun Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas. Karena yang namanya dilemma etika ini saya katakan tadi selalu muncul, tapi hanya untuk identifikasinya itu terang belum bisa mengidentifikasikan secara untuk misalnya hari kemarin terjadi apa, hari ini terjadi apa. Namun untuk penyelesaiannya alhamdulillah ini sudah terselesaikan. Hanya saja sekali lagi untuk pendokumentasian identifikasi belum bisa melaksanakan. Jadi sebenarnya sudah seringkali melakukan, pasti selalu benturan. Ada sesuatu hal, misal kemarin baru saja ada anak yang baru 3 bulan masuk di sini, kemudian mau pindah lagi sudah termasuk dilemma mutasi. Kalau manut aturan persis kemungkinan ya rasanya baru sekian hari kok sudah pindah. Kalau tidak kok tidak diperbolehkan, bagaimana? Itu salah satu contohnya. Iya, terima kasih Bapak untuk jawaban yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Terima kasih. Yang sudah kami alami Bu di Arjosari dalam mengambil keputusan yang sama-sama katakanlah dapat dikatakan menguntungkan. Ini kami selaku kepala sekolah tidak lepas dari Bapak Ibu guru yang lain. Kemudian kami yang pertama melakukan langkah adalah melakukan ini dalam arti melakukan atau mengambil keputusan ini adalah kami dasarkan demi orang banyak, bukan demi pribadi, bukan demi Pak Guru atau bukan demi anak atau yang lain. Kemudian yang kedua, menjunjung tinggi prinsip. Dan yang ketiga, mengedepankan harapan orang lain kepada kita. Jadi istilahnya kita titik beratkan harapannya ibu pada kita itu apa, atau bukan harapan kita kepada orang lain. Ngaten Bu? Iya, terima kasih Bapak. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Oke, ada prosedur atau langkah-langkah dalam mengambil keputusan dilemma etika. Yang pertama mengenali sifat Bu, sifatnya bagaimana. Kemudian yang kedua, siapa yang terlibat. Kadang-kadang yang terlibat bisa juga antara guru dengan guru, guru dengan kepala sekolah, atau guru dengan murid. Kemudian siapa yang terlibat. Selanjutnya kita kumpulkan fakta-faktanya, kemudian menguji kebenaran dari fakta yang terkumpul tadi, kemudian kita istilahnya ambil prinsip resolusi, dan yang terakhir barulah kita mengambil keputusan. Ya, terima kasih Bapak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilemma etika? Hal-hal yang efektif dalam pengambilan kasus dilemma etika, kita bisa berpikir berbasis akhir. Jadi kita mengharapkan akhirnya dari keputusan ini bagaimana, itu yang menjadi poin pertama. Kemudian berpikir berbasis peraturan.
kita sandingkan dengan peraturan menabrak dengan peraturan atau tidak, dan yang terakhir berbasis peduli. Jadi intinya kita peduli terhadap kasus tersebut atau intinya terhadap hasil keputusan dari D5 etika tadi, Bu. Terima kasih. Kemudian Bapak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus D5 etika? Terima kasih. Ini adalah final dari keputusan itu tadi. Tantangannya adalah hanya ringkas sebenarnya, kita harus siap menghadapi resiko atau beban moral. Pasti sesuatu keputusan itu rasanya tidak ada yang bisa menghasilkan untuk orang banyak 100%, tapi kadang-kadang kan satu merasa gembira, satu merasa kurang gembira. Itu menghadapi resiko atau beban moral yang harus kita tanggung. Terima kasih Bapak. Kemudian Bapak, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus D5 etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Terima kasih. Berkaitan dengan tata kala atau jadwal, ini istilahnya belum bisa menjadwalkan secara utuh, hanya bersifat insiden. Jadi ada masalah, kemudian kita berusaha secepatnya untuk mengatasi. Jadi tidak ada jadwal besok mengatasi ini, besok mengatasi ini, belum ada. Habis, Bu, lanjut. Iya. Kemudian Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus D5 etika? Faktor yang membantu itu kan di sini adalah peran dari Bapak Ibu guru yang lain. Alhamdulillah Bapak Ibu guru atau teman-teman guru di sini itu selalu membantu, baik apa saja, entah itu ada masalah apa saja. Alhamdulillah teman-teman semuanya katakanlah bisa dimintai pendapat, dimintai saran dan dukungan dalam pengambilan keputusan, utamanya bukan risiko yang terberat. Terima kasih Bapak sama-sama, untuk waktunya hari ini atas wawancara kita tentang D5 etika yang terjadi di sekolah Bapak. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Maria. Iya, terima kasih atas waktunya Bapak. Saya Karyawati, CGP Angkatan Kelima Kabupaten Pacitan. Pada kesempatan hari ini saya ingin mewawancara Bapak tentang D5 etika. Tapi sebelumnya Bapak saya perkenankan untuk memperkenalkan diri. Oke, terima kasih Maria. Nama saya Edi Winarno. Keseharian secara kedinasan saya selaku Kepala SMP Negeri 1 Arsesari. Selanjutnya silakan berkarya. Terima kasih Bapak. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan D5 etika atau rujukan moral? Dalam mengidentifikasi D5 etika yang ada di SMP Negeri 1 Arsesari, saya selaku kepala sekolah mencoba mencermati dari hal-hal yang dasar, di antaranya bagaimana teman-teman Bapak Ibu guru utamanya dalam melaksanakan tugas kesehariannya, yaitu menjalani kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan saat itu. Nah, hal yang kami temui masih ada Bapak Ibu guru yang datang ke kelas untuk memfasilitasi belajar siswa kami itu belum tepat. Nah, belum tepat waktunya, umumnya telat. Hal ini menurut saya perlu peningkatan karena kasusnya sederhana,
Selanjutnya kami mencoba merujuk ke regulasi yang ada. Nah, dari regulasi yang ada kita tunjukkan ke akar masalahnya. Insya Allah secara kasat mata dua masalah itu tampak sama, tetapi kalau kita rujuk ke regulasi dan akar masalahnya, sering kami bisa menerapkan skala prioritas, di mana yang lebih besar dampak atau impact-nya terkait maknanya, sedangkan yang menurutnya besar dekat saya. Selanjutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah cermati masalah yang saya hadapi, contohnya masalah tersebut, kemudian coba saya diskusikan langsung dengan yang bersangkutan. Selanjutnya kalau ada gambaran pemahaman terhadap akar masalahnya, sering saya coba suarakan ke rapat-rapat atau pertemuan secara besar dengan kemudian sekali lagi penyuluhannya cara yang saya lakukan menjaga dan mengajak banyak pesan tentang lain untuk selalu dijaga dan dengan belajar sama menjaga insya Allah dengan itu langkah-langkah akhirnya kita bisa membuka diri untuk menerima apa adanya permasalahan yang sering berbenturan tersebut, sehingga tugas kedinasan dan kepentingan siswa di sekolah yang menjadi guru. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dirinya? Terima kasih. Efektivitas dalam menghadapi kasus delik etika yang saya alami dan jajaran di sini, pertama langsung saja duduk yang bersangkutan, kemudian saya ajak diskusi, kita mencari pemahaman atau persaudaranya. Dari situ saya menggunakan membuat suatu upaya dengan memaknai hal-hal yang memang harus dijalani dan mana yang harus dihindari. Selanjutnya, menurut saya ya hanya dua hal ini sebetulnya akar masalah. Mana yang harus kita jalani dan mana yang harus kita hindari. Nah, alhamdulillah ketika hal ini saya coba melakukan itu, tidak cukup selesai dengan yang bersangkutan. Sering juga kami mengajak guru TK warga sekolah yang lain. Untuk selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam kasus dilema etika yang saya hadapi itu cukup tantangan utamanya ya personilnya sendiri, mennya sendiri, masih ada yang melakukan suatu pemikiran atau tindakan yang masuk ke dalam diskusi. Nah,
siapapun yang sempat terjebak pada kasus di luar ini, saya terus berupaya sharing bareng, mengajak komunitas yang ada di sana untuk juga berbicara tentang makna daerah etika itu sendiri dengan harapan pengetahuan minimal bagi warga sekolah ini, utamanya guru dan pendidikan terkait dengan dilema etika ini bisa dipahami dan dampaknya, maknanya itu luar biasa sebetulnya, sehingga sekali lagi tetap harus kita demikian. Terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak gunakan? Untuk menyelesaikan pada dasarnya saya tidak punya khusus yang selama ini saya laksanakan ketika ada warga kami yang terjebak pada kasus dilema, maka segera saya konfirmasi punya waktu nggak saat itu. Kalau saya punya waktu, artinya menjalankan tugasnya yang tidak bisa dilakukan, maka saya konfirmasi kira-kira kapan ada waktu untuk sharing dengan saya. Nah, selanjutnya hasil apa yang telah kami selesaikan dengan yang bersangkutan kami secara kelembagaan saya menggunakan ketika koordinasi dengan rapat dinas, ketika rapat kerja di sekolah itu saya angkat dengan tidak menyebutkan nama pelakunya, tetapi kasusnya lah yang saya angkat untuk menjadi sumber belajar bersama, sehingga sekali lagi dilema etika ini karena nyangkut etika tidak lagi terjadi kalau bisa. Demikian. Terima kasih. Selanjutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Alhamdulillah terkait dengan kasus dilema etika di Arjosari, jujur saya sangat terbantu oleh orang-orang yang ada di Arjosari. Tidak hanya guru, ada juga justru dari siswa kami, juga dari orang tua siswa kami, dari komite sekolah. Nah, dari siswa kami bentuk nyata yang selama ini membantu saya untuk menyelesaikan kasus dilema etika, yaitu kemauan dan keberanian anak untuk menghadap saya, minta izin untuk sharing dengan saya ketika ada temannya di kelas yang menghadapi masalah. Uniknya masalahnya bukan perkelahian, tetapi sering yang disampaikan ke saya adalah temannya yang sering tidak masuk ke sekolah. Nah, setelah kami sharing dengan anak-anak yang hadir itu, alhamdulillah akar masalahnya bisa kami. Ternyata anak ini tidak tinggal dengan orang tua, tapi dengan neneknya saja yang sudah sepuh, sementara ekonominya juga memprihatinkan. Nah, semangat sekolahnya tetap ada. Informasi dari sejumlah guru kami, juga teman-teman sekolahnya, setiap pagi berseragam sekolah, berdiri di pinggir jalan. Nah, setelah saya tanya, harapannya ada nunutan. Nah, ternyata
Ini saya cermati cukup menggetarkan hati saya, dan alhamdulillah masalah angkutan dari tempat tinggal ke sekolah dan selanjutnya dari sekolah sampai pulang ke wilayahnya bisa terselesaikan, dan insya Allah saat ini sudah bisa hadir ke sekolah tanpa kendala, yaitu Senin sampai Sabtu, bahkan ekstra juga sudah ini anak kelas 8. Kemudian dari orang tua sering juga saya buka diri untuk menerima kehadiran orang tua masyarakat sekolah. Nah, alhamdulillah pengalaman saya sekitar 10 lebih orang tua yang minta izin untuk ketemu saya. Ada yang terkait dengan biaya, ada yang terkait dengan kejengkelan orang tua untuk mendorong anaknya mau sekolah. Intinya anaknya akan mogok sekolah. Kemudian juga ada orang tua yang protes karena anaknya habis kegiatan lapangan, ada kegiatan lapangan kayak atau apa itu sejenisnya, kemudian situasinya akhirnya berubah. Selanjutnya Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di rumah etika? Pembelajaran yang benar-benar bermakna bagi saya selaku kepala sekolah menghadapi kasus-kasus di rumah etika ternyata sangat sulit sekali bagi seorang kepala sekolah. Namun ketika saya mau memposisikan saya berteman dengan siswa saya, bersenda gurau dengan orang tua, guru sekolah, bahkan menempatkan duduk sejajar dengan pendidik dan tenaga pendidikan di sekolah. Alhamdulillah, hal berat itu insya Allah akan